Kisah Tiko menjadi fenomenal dan menghiasi pemberitaan media hingga postingan media sosial hampir setiap hari. Tiko bagaikan magnet yang sangat kuat dengan kisah menjaga ibunya selama belasan tahun tanpa listrik dan air. Namun kini semuanya telah berubah. Aliran listrik sudah terpasang, sumber air juga sudah bisa digunakan. Seperti mengutip buku kumpulan puisi R.A. Kartini, habis gelap terbitlah terang. Itulah Tiko, sang pembawa pengabdian. Tiko, sosok yang saat ini tengah ramai diperbincangkan. Asalnya kini tak lagi terkekang, sebab banyak orang yang ringan tangan, membantu beragam keperluan bahkan hingga di masa akan datang, merawat ibunya dengan kasih sayang. Meski akhirnya diketahui dari pemberitaan, Ibu Eni bukanlah yang melahirkan. Selama 12 tahun merawat sang ibu tanpa air dan penerangan, rumah mewah di kawasan Cakung, Jakarta Timur itu menjadi saksi sebuah perjuangan. Ya, Tiko harus berjuang sendirian mencari nafkah demi menyambung kehidupan. Masa depannya dijadikan taruhan demi merawat ibu tersayang. Anak kan fotonya kan mesti hidup tanpa air bersih dan juga nggak lama sih semenjak papa pergi itu ada kurang lebih setahunan sih itu diputus sih, nggak nyampe setahun sih. Iya, karena ada tunggakan juga kan, air, listrik. Tiko katanya mau kerja di Bang Jo, Tiko. Itu bener nggak Pak Tiko? Awas Pak. Ya itu nanti ya. Permisi ya teman-teman. Ya Tiko. Kemarin ketemu Bang Jo mau ngapain Tiko? Iya, tadi juga kemarin udah ketemu Bang Jo. Iya, terus katanya mau ditawarin kerja gaji 10 juta, bener nggak tuh Tiko? Nanti dipertimbangkan dulu. Kondisi mama Tiko. Ya udah ya. Tiko ke rumah sakit mau jenguk mama atau gimana Tiko? Ya mau ke mamanya ya. Oh. Ini mati sudah sejak kapan Pak? Boleh tahu Pak? Mati Dari Bapak. Listriknya. sejak tahun berapa ya? Tiko putus sekolah lah tahun 2010-2011an ya. Sudah lama. Jadi ketika Tiko kelas 1 SMP putus sekolah dan tidak mampu untuk bayar listrik ya, di situ listrik diputus. Tahu gak Bang, usaha Tiko apa aja sih Bang selama dia menghidupi ibunya Bang? Tiko usahanya cuma jadi sapam keamanan komplek di sini, terus dia jual beli mobil, itu aja. Jual beli mobil? Iya, itu aja sih usaha dia, sampingannya nggak ada yang lain. Gitu aja. Kalau emang dia otaknya jenius, ya banyaknya dia mau teman-teman rekan-rekan kayak saya benerin HP atau gimana, dia bisa aja. Ini jual beli mobil itu dari kapan sih Pak? Udah berapa tahun ini ya? Itu udah lama sih, udah lama banget. Mobil dia atau gimana Bang? Jual, jadi kalau ada orang jual dia posting, terus dia yang Mediator ya Bang ya? gitu doang. Masa depan Tiko sempat terhalang. Beruntung kisah kehidupannya ditemukan. Bermula saat seorang konten kreator mengangkat kisah Tiko dan Ibu Eni yang membuat air mata berlinang. Kemudian viral dan menjadi pembicaraan. Semua satu suara menganggap Tiko seorang anak yang rela berkorban. Mengorbankan apa yang seharusnya ia dapatkan di masa mudanya yang tak kembali datang. Pada akhirnya, banyak orang peduli dengan kehidupan Tiko dan ibu tersayang. Rumah mewah pun dibersihkan dan mulai dijadikan kembali sebagai tempat yang layak untuk memulai kehidupan. Listrik dan air kini sudah tersedia tanpa hambatan. Teman-teman media yang tetap concern kepada Tiko dan Mama ini. Jadi mohon izin, Tiko akan konsentrasi mengurus Mama Eni di rumah sakit. Jadi selesai sudah apa yang sudah dilakukan oleh para YouTuber, oleh Bang Irfan dan teman-teman, sudah terselesaikan dengan cukup baik. Meski rumah sudah dibersihkan, namun Tiko tetap berusaha dekat dengan sang ibu di rumah sakit yang dalam perawatan. Depresi yang diderita Ibu Eni memang dalam tahap yang mengkhawatirkan. Namun dengan doa dan harapan, coba untuk disembuhkan. Paling tidak, Tiko dapat kembali merasakan hangatnya kasih sayang. Ini positif nggak sih Mas? Maksudnya kan hidup tanpa listrik dan juga maksudnya ada tanpa air gitu. Gak terpikir untuk keluar dari rumah itu mungkin dijual atau? Enggak sih, karena aku tahu mama kan emang mau mempertahankan
mempertahankan rumah, ya paling aku tetap mempertahankan rumah gitu. Untuk niatan jual untuk sekarang nggak ada sama sekali. Alasannya kenapa ibu mempertahankan rumah ini? Ya mungkin karena peninggalan papa atau mungkin karena kurang tahu juga. Berarti ini rumahnya sudah mulai dirapihkan, berarti tidak ada niatan untuk dijual ya? Tidak ada. Paling ditempatin. Berarti nanti Iya. pakai lagi. Tiko ngomong dikit dong kondisinya gimana nih? Kondisi ibu dong, kondisi ibu. Tiko mau jemput mama. Pokoknya udah senang, udah happy semua. Sekarang dia harus ke rumah sakit ya. Waktu bergulir dengan cepat, kesaksian Tiko tentang sang ayah membuat keluarga lain marah. Tiko yang sudah belasan tahun merasakan pahitnya kehidupan mencoba berserah dan mengucapkan maaf. Tak ada maksud untuk membuat keluarga sang ayah resah, apalagi sang ayah yang ia kenal dahulu sudah tutup usia. Makamnya disebut-sebut berada di daerah Magetan, Jawa Timur, kampung halamannya. Pun Tiko belum mau menanggapi perihal sosok yang dikenal sebagai ayah merupakan ayah angkatnya. Ia hanya fokus satu hal, kesembuhan ibu tercinta. Tahu, dan sebetulnya juga kami juga baru tahu nih pihak pengurus RT bahwa papanya Tiko tuh sudah meninggal. Baru tahu dari informasi sekarang ini. Jadi sebelumnya nggak ada informasi tentang keluarganya. Fokus pada tujuan awal. Hal itu didengungkan para konten kreator yang sejak awal membantu Tiko mengubah hidupnya. Kini tak sembarangan orang bisa mengakses rumahnya. Tiko kini tak lagi bicara terbuka seperti awal saat diwawancara media. Sebab pastinya akan banyak cerita terungkap yang mungkin saja Tiko belum bisa memahaminya. Sebab sejak usia belia, ia hanya hidup bersama ibunya. Gitu doang. Suka mengeluh nggak sih sama Anda? Enggak sih, si Tiko orang serba tertutup, nggak banyak ngomong sama rekan-rekan kerja, nggak banyak ngomong sih, cuma itu. Kisah viral anak merawat ibunya bukan hanya cerita tentang Tiko dan Ibu Eni saja. Sebelumnya ada cerita seorang anak bernama Sinar pada 2009 di Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang juga membuat air mata berlinang. Setelah kisah Sinar dibuatkan film pada 2013 silam, nama Sinar seakan tenggelam. Apa yang terjadi merupakan garis tangan. Tiko pastinya juga tak menyangka, kehidupannya kini tak lagi dalam kegelapan. Ini buah dari cinta dan kasih sayang yang ia berikan kepada ibunda sebagai bentuk pengabdian. Suatu ayat ini membuktikan faedah di mana? Bahwa barang siapa diri laki-laki dan dia merawat daripada ibunya, tidak terasa walaupun 12 tahun lamanya tanpa disiapkan air, tapi dengan ikhlas dan ridho Tiko merawat daripada ibunya. Faedahnya saat ini luar biasa apa yang dihasilkan oleh Tiko. Bahwa pandangan kita, azam kita itu kepada Allah Azza wa Jalla tentang perkara nikmat atau rezeki ini harus seikhlas mungkin, harus seridho mungkin yang kita dapatkan. Kenapa? Karena Allah katakan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Maka barang siapa bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan nambah. Tetapi yang tidak bersyukur terhadap nikmatnya Allah, sebaliknya, sesungguhnya siksanya Allah ini sangat berat. Maka berkaitanlah bahwa ridha Allah wa ridha walidain. Hikmah yang bisa kita petik daripada fenomenalnya Tiko, kejadiannya Tiko bagi diri kita adalah mari bersama-sama wal hadirun daripada amanat kita sebagai anak kepada kedua orang tua, wabil khusus kepada ibu, maka wajib kita membawa dalam kehidupan ini ridhonya, memperhatikannya, merawatnya, melindunginya adalah kewajiban di antara setiap laki-laki dan kewajiban daripada setiap anak laki-laki.
Apa yang terjadi dengan Tiko merupakan takdir Tuhan. Tak ada yang mampu menjadi penghalang. Ini merupakan buah dari apa yang Tiko lakukan. Setidaknya ini menjadi pembelajaran bahwa hidup itu penuh perjuangan.